Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Kembali saya menyapa kita semua dalam renungan harian firman Tuhan hari ini. Kita akan awali renungan hari ini dengan doa terlebih dahulu. Mari siapkan hati, kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur senantiasa untuk kesetiaan dan anugerah-Mu, sehingga hari ini kami boleh menikmati hari yang baru yang Engkau sudah berikan. Kami mohon hikmat-Mu untuk sepanjang hari ini ya Tuhan. Sebelum kami memulai segala kegiatan dan aktivitas kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari kitab Efesus. Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-20. Efesus 3 ayat 20, demikian firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan satu ayat yang luar biasa dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Seringkali sebagai manusia, kita membatasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Kita berdoa meminta sesuatu, namun hati kita ragu. Kita berpikir, apakah mungkin Tuhan menjawab? Atau mungkin kita berpikir, apakah usaha saya cukup untuk mendapatkan jawaban ini? Disinilah letak keindahan daripada anugerah Tuhan. Paulus memulai ayat 20 ini dengan kata-kata, bagi Dialah. Ini bukan tentang kita Bapak Ibu. Ini bukan tentang seberapa hebat iman kita, atau seberapa hebat, seberapa keras kita berusaha, seberapa layak diri kita. Ini tentang siapa yang kita sembah. Ini tentang Tuhan yang berdaulat, yang kekuatannya tidak terbatas oleh keterbatasan manusia. Paulus mengatakan Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Coba kita berhenti dan renungkan sejenak. Seberapa besar pikiran kita? Seberapa tinggi harapan kita? Seringkali kita berdoa berdasarkan apa yang terlihat oleh mata. Jika masalahnya besar, banyak kali kita merasa mustahil. Tapi anugerah Tuhan tidak beroperasi berdasarkan logika sebab akibat usaha manusia. Kita harus mengerti bahwa anugerah bukan tentang apa yang bisa kita capai untuk Tuhan. Anugerah adalah tentang apa yang Tuhan telah capai untuk kita melalui Kristus. Ketika kita kehabisan ide, ketika kita merasa jalan buntu, disitulah sebetulnya kuasa Tuhan mulai bekerja. Tuhan tidak hanya menjawab sesuai dengan skala permintaan kita. Tuhan menjawab sesuai dengan kekayaan kemuliaannya. Begitu kata Alkitab. Tuhan mampu melakukan melampaui imajinasi terjauh kita. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan yang baik. Kemudian bagian kedua ayat ini berkata, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Coba perhatikan baik kata di dalam kita. Itu maksudnya Bapak Ibu, kuasa yang menciptakan alam semesta,
kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian, kuasa itu bukan berada di luar sana, jauh dari jangkauan kita. Tapi Alkitab berkata bahwa kuasa itu berdiam di dalam setiap orang percaya. Inilah inti dari hidup di dalam anugerah. Kita tidak lagi berjuang untuk menang, melainkan kita berjuang dari posisi kemenangan yang sudah Kristus sediakan. Kuasa itu bukanlah tenaga kita sendiri yang mencoba untuk memaksakan kehendak. Kuasa itu adalah Roh Kudus yang memampukan kita mengalir dalam kehendak-Nya. Kita tidak perlu takut kekurangan. Kita tidak perlu takut gagal. Karena hidup kita ditopang oleh kuasa yang tidak terbatas. Dengar ini, usaha manusia terbatas, tetapi anugerah Tuhan tidak terbatas. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apa pesan bagi kita hari ini? Lepaskanlah keterbatasan. Berhentilah membatasi Tuhan dengan ketakutan atau logika Anda. Berdoalah dengan iman, bukan iman pada doa Anda, tapi iman pada kebaikan Tuhan. Bersandarlah pada anugerah. Saat Anda merasa lemah, ingatlah kuasa itu ada di dalam Anda. Anda tidak berjalan sendirian. Tuhan Yesus sudah melakukan segalanya. Anugerahnya cukup. Biarkan Dia bekerja melampaui apa yang Anda doakan. Karena Dia, Yesus, memang Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak terbatas. Kami sadar, usaha kami terbatas. Namun kuasa-Mu kami percaya bekerja dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami. Biarlah kehendak kami yang melampaui pikiran kami terjadi. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan kita untuk hari ini. Doa saya, kiranya Tuhan Yesus menyertai dan membuat berhasil segala aktivitas dan pekerjaan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian di sepanjang hari ini. Sampai jumpa lagi di renungan harian firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.